Salam, perkenalkan nama saya Karmi Mima Putri Nuban, NIM 01 2019 0163, kelas D, semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester, yaitu pembimbing PAK tentang esai, yaitu tema peran mahasiswa PAK dalam berkontribusi bagi pengembangan mutu pendidikan agama Kristen di era Society 5.0. Judul Strategi Pembelajaran PAK di era Society atau masyarakat. Dalam dunia pendidikan sedang memasuki era baru, yaitu era Society. Era Society membawa perubahan yang signifikan, yaitu penting atau berarti dalam pendidikan, khususnya pendidikan agama Kristen atau PAK. Pendidikan agama Kristen bertujuan untuk mengajar peserta didik untuk bermutu dalam iman serta memahami Alkitab dengan cerdas sebagai sumber pembelajaran. Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik sama seperti karakter Tuhan Yesus, dan pendidikan agama Kristen adalah salah satu cara untuk membawa seseorang dari perilaku yang buruk kepada perilaku yang baik melalui pengajaran Alkitab, sehingga menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam kehidupan setiap hari. Berikut ini beberapa strategi, yaitu yang pertama, strategi partisipatif. Strategi pembelajaran partisipatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang relevan untuk diterapkan di era Society 5.0. Strategi pembelajaran partisipatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan cara aktif dalam proses belajar mengajar melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bagian yang kedua yaitu strategi inquiry. Strategi inquiry merupakan salah satu contoh solusi untuk mengasah kemampuan peserta didik berpikir di era Society 5.0, di mana strategi ini lebih menekankan kepada kemampuan berpikir kritisnya peserta didik. Bagian yang ketiga yaitu strategi discovery learning. Strategi ini atau bisa juga dikatakan sebagai strategi penemuan merupakan strategi yang relevan untuk diterapkan di era sekarang. Keempat, strategi kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif juga merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan dan dimanfaatkan di era Society 5.0. Yang berikut yaitu yang kelima, strategi blended learning. Strategi ini bisa menjadi pilihan dalam proses pembelajaran di era Society 5.0, di mana strategi ini menggabungkan gaya mengajar tradisional dengan gaya mengajar modern, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju mengharuskan guru pendidikan agama Kristen atau guru PAK memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk mencegah dampaknya negatif teknologi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pendidikan agama Kristen bermutu strategi yang tepat dalam menghadapi era Society 5.0 agar peserta didik mampu mengikuti
perkembangan zaman dengan baik dan bersaing sehat di kancah nasional maupun internasional. Kehadiran teknologi di era CID 5.0 membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama Kristen di era CID 5.0 ini harus dimanfaatkan oleh guru-guru PAK dalam menyelaraskan pendidikan berbasis teknologi ke dalam kehidupan peserta didik, sehingga terciptanya keseimbangan antara penggunaan media teknologi atau visual dengan dunia nyata. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menurut seorang guru untuk lebih kreatif dalam menggunakan teknologi. Kreativitas seorang guru itu sangat dibutuhkan dalam menggunakan teknologi. Kreativitas seorang guru sangat dibutuhkan dalam menggunakan teknologi agar buktinya dapat digunakan dengan baik. Tentang guru di era CID adalah persiapan strategi-strategi pembelajaran dalam membuat inovasi baru dengan menggunakan media teknologi, di mana era tersebut menuntut keseimbangan masyarakat, di mana teknologi tidak hanya sebatas informasi, tetapi juga untuk menjalankan kehidupan masyarakat. Dalam era CID merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan untuk memberikan solusi atas masalah yang terjadi di era CID. Perkembangan ini menyebabkan kurangnya interaksi sosial antara individu. Peran manusia oleh karena teknologi yang berdampak pada cara bersosialisasi dan bekerja. Hal ini bisa saja terjadi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen, di mana siswa bersikap tertutup dan individu sehingga pembelajaran akan menjadi kaku. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru pendidikan agama Kristen atau guru PAK membutuhkan strategi-strategi pembelajaran yang sangat tepat supaya proses pembelajaran di dalam kelas lebih interaktif atau aktif. Kesimpulan bahwa strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen adalah sebuah proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam memanfaatkan metode sumber daya yang ada untuk membawa peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran Alkitab, sehingga peserta didik mengalami perubahan perilaku iman yang bertumbuh dewasa ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab. Terima kasih, sekian dari hasil esai yang sudah saya presentasi. Salam.